Di video kali ini saya membuat sebuah alat untuk kontrol temperatur dan humidity atau kelembapan secara otomatis. Alatnya hanya sekecil ini. Ada tampilan LCD untuk monitoring dan ada rotary encoder untuk setting sesuai kebutuhan. Terus ada sensor DHT22 untuk monitoring atau membaca suhu dan kelembapan area sekitar. Dan ini ada 3 kabel untuk output dan input. Detailnya yuk kita bahas. Dan ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan untuk project kali ini. Yang pertama saya menggunakan Arduino Nano karena ukurannya cukup kecil dan ringkes, cocok lah buat nanti saya membuat project di box gede ini. Terus ini ada relay 4 channel, sebenarnya sih 2 relay aja cukup ya, tapi saya punya yang ini 4 channel. Terus ini ada sensor DHT22, ini cukup bagus untuk tingkat kelembapan dan humidity. Dan ini ada LCD I2C 12x6. Terus untuk selanjutnya sebagai aksesoris yang pertama di sini ada rotary encoder buat nanti kita setting beberapa parameter yang kita perlukan di dalam program. Terus ada output untuk kabel. Terus ada input untuk power. Nanti saya rencana menggunakan langsung 5 volt. Dan di sini ada on off sebagai indikator LED, indikator power dan satu buah resistor. Dan tentunya saya menggunakan box yang cukup kecil. Rencananya sih mau buat seringkas mungkin ya. Oke, kita langsung buatkan saja. Kita akan menata posisi-posisi LCD dan rotary encodernya di mana. Nanti rencananya LCD seperti ini, rotary encodernya di sini, dan untuk sensor DHT22-nya saya akan taruh di bagian atas di sini. Seperti ini mungkin, atau bisa dibalik, atau bisa gini. Nanti lihat posisi yang pas. Oke, kita lanjut potong-potong dulu. Dan ini dia untuk penampakan dari bagian depan. LCD sudah terpasang dan rotary encoder juga sudah terpasang. Terus untuk LED-nya saya ganti menggunakan LED yang lebih kecil. Dan untuk sensor DHT22-nya saya posisikan seperti ini. Dan untuk kontak on off-nya di bagian samping kanan. Terus di bagian sini ada lubang ya tambahan. Saya rencana menggunakan buzzer. Dan di bagian sini ada lubang jack untuk Arduino Nano nanti sebagai upload program, dan ini sebagai power input 5 volt, dan ini sebagai output nanti kipas atau alat pemanas atau pengontrol humidity akan dinyalakan lewat kabel-kabel ini. Untuk komponen-komponennya udah saya pasang, LCD udah saya pasang, rotary encoder juga udah pasang, semuanya udah pasang. Kita tinggal masuk ke wiring. Guys, mohon maaf ya. Proses penyolderan tadi nggak ke record, ternyata saya kira tadi itu masih on, masih merekam, ternyata enggak. Oke, ini bagian dalamnya yang sudah selesai saya menyambung menjadi satu ya kan, walaupun agak berantakan di bagian dalam. Ini untuk penampakan LCD I2C dari bagian dalamnya seperti ini, dan untuk DHT22-nya saya simpan di bagian sini. Terus untuk rotary encodernya ada di bagian bawah sini, di bagian bawah. Terus ini untuk Arduino Nano-nya saya balik seperti ini karena untuk memaksimalkan area ya. Terus untuk relaynya saya cuma menggunakan 2 relay, dan untuk 2 relay ini belum kepake untuk sementara waktu. Terus untuk comnya di relay ini saya gabung ya antara relay 1 sama relay 2, jadi kita cuma ada 3 kabel doang untuk keluarnya. Jadi untuk com di 2 relay ini tegangan outputnya sama, input outputnya sama. Oke. Mungkin untuk wiring detailnya kalian bisa screenshot dulu nih di layar biar lebih jelas untuk wiringnya seperti apa. Silakan untuk di screenshot dulu untuk wiringnya, detailnya mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya ya itu desain amatir lah. Oke, kalau sudah kita lanjut upload untuk pemrogramannya.
Ini kita coba colok power supply. Saya menggunakan adaptor 5 volt 2 ampere. Oke, sudah nyala. Oh, di layar nggak kelihatan ya di sini. Selanjutnya kita akan colokan untuk kabel programnya. Sini. Berikut adalah program yang saya sudah sediakan sebelumnya guys, jadi saya nggak menulis ulang di video kali ini. Berikut untuk library yang saya gunakan ada EEPROM, Wire, Liquid Crystal, I2C, terus DHT, dan ini adalah pin-pin yang saya gunakan sesuai di di gambar skema yang tadi saya sudah tampilkan. DHT pin dia 0, terus untuk encoder di CLK nya di pin 2, DT nya di pin 3, terus untuk switch buttonnya di 4, untuk buzzernya di 5, R1 6, R2 di D7 di kita. Selanjutnya kita tinggal pilih di sini. Untuk boardnya saya menggunakan Arduino Nano, dan untuk portnya sini, portnya belum kebaca guys. Untuk portnya kita menggunakan port 12. Kalau semuanya sudah oke semua, langsung saja kita upload. Oke, sudah ada bunyi. Oke, untuk proses uploadnya sudah selesai. Kita tinggal uji coba di modulnya. Oke, ini penampakan dari dekatnya. Di LCD ada tulisan T dan H. Yang T ini temperatur, humidity. Yang H sekarang terbaca temperatur 31,10 derajat dan humidity-nya di 66% ya. Statusnya sekarang on untuk temperatur, berarti dia sedang mengontrol temperatur lah. Terus status untuk humidity-nya off, karena dia masih masuk di range standar yang kita setting. Contoh, kita mau setting alat ini, tekan tahan lama tombol encoder ini, terus di menu setting ini ada 4 menu. Contoh ini yang pertama ada temperatur, terus ada humidity, terus ada kalibrasi untuk temperatur, terus ada kalibrasi untuk humidity. Contoh, kita akan setting temperaturnya. Nah, temperatur di sini saya setting on-nya itu di 28,50 derajat. Nah, seperti ini. Contoh, kita akan buat di 30 derajat ya. 30,5. Nah, ini sudah tersimpan datanya. Nah, karena di sini temperaturnya terbaca 31, jadi untuk statusnya masih on. Coba kita atur lebih tinggi lagi biar dia off. 32 kita buat ya. Nah, kalau standarnya kita setting di 32 dan pembacaannya masih di bawah settingan standar yang kita input, nah statusnya bakal otomatis off gitu. Seperti itu. Begitupun untuk humidity. Terus ada fitur untuk kalibrasi. Fitur untuk kalibrasi ini kita buat untuk contoh pembacaan di sensor DHT22 ini kok tidak sesuai atau tidak sama dengan alat yang kita punya yang dibeli dari toko, atau mungkin yang dari toko ini lebih akurat daripada ini. Nah, kalian tinggal masukkan saja kalibrasi untuk humidity itu perbedaannya berapa. Contoh, untuk di alat ini hanya 50, sedangkan di alat yang kalian percaya itu di 60. Ya udah, tinggal tambahin 1 aja plus. Nah, contoh di kalibrasinya tinggal tambahin aja. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya 1,00. Oke, selesai. Nanti ini bakalan mengikuti akan secara otomatis menghitung dari selisih tadi, seperti itu.